Ada seorang yang bernama Ray Blankenship. Satu kali di musim panas, ketika itu dia sementara sedang mempersiapkan sarapannya sebelum akan berangkat untuk bekerja. Lalu tanpa sengaja dia memandang keluar daripada jendelanya dan melihat ternyata di depan rumahnya dia melihat ada seorang gadis kecil yang terseret ke dalam selokan yang adalah selokan drainase atau pembuangan akan air yang dibanjiri hujan di samping rumahnya di Hanover, Ohio. Pada saat itu Blankenship mengetahui bahwa semakin jauh anak tersebut terseret ke hilir, maka parit itu akan hilang dengan suara gemuruh di bawah jalan. Dan kemudian di ujungnya itu masuk ke dalam gorong-gorong utama, tempat seluruh air dibuang dan akhirnya menuju ke sungai. Pada saat itu Ray berpikir bahwa kalau dia tidak bertindak, maka gadis kecil itu akan kehilangan nyawanya. Dan hati kecilnya merasa bahwa dia harus melakukan tindakan. Dia harus keluar dan untuk berusaha menyelamatkan akan gadis kecil tersebut. Tanpa menunggu waktu lagi, perasaannya itu tidak bisa dia tahan untuk tinggal diam. Dia berlari keluar, dia berlari menyusuri parit, berusaha untuk mendahului anak yang gadis kecil itu yang sementara terpuruk dan terseret oleh air di dalam parit, dan pada akhirnya dia melemparkan dirinya masuk ke dalam parit yang cukup lebar pada saat itu. Blankenship masuk dalam air, lalu berusaha untuk muncul ke permukaan, dan akhirnya dia mampu untuk meraih lengan daripada anak gadis itu. Tetapi oleh karena tarikan air sungai itu yang cukup deras, mereka terjatuh dari ujung yang satu ke ujung yang lain, terlempar dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Dalam jarak sekitar 1 meter, gorong-gorong yang menganga, dan tangan pada saat itu tangan Ray bebas, yang satu dia pegang akan anak gadis tersebut, dan yang satu dia masih bebas. Dia berusaha untuk meraih-raih sesuatu, dan saat itu pada saat dia mulai memegang daripada pinggir parit, dia merasakan ada sebuah batu yang menonjol di salah satu tepian daripada parit tersebut. Dia memegang erat akan batu yang keluar itu. Namun kekuatan air yang begitu luar biasa mencoba untuk memisahkan dia dengan anak. Dia berpikir kalau saja saya bisa bertahan sampai bantuan itu datang, sampai tim penyelamat datang, maka mereka berdua dapat selamat. Waktu demi waktu berjalan, rasanya lama sekali. Tapi pada akhirnya dia dapat melakukan lebih daripada itu. Dia bukan hanya bisa bertahan, tapi pada saat tim penyelamat pemadam kebakaran, pada saat itu tim penyelamat mereka adalah pemadam kebakaran. Begitu mereka datang, Ray Blankenship telah menarik akan gadis itu ke tempat yang aman. Setelahnya, keduanya dirawat di rumah sakit oleh karena syok. Pada tanggal 12 April 1989, Ray Blankenship diberikan penghargaan. Suatu penghargaan oleh pemerintah pada saat itu sebagai seorang yang berani membiarkan dirinya atau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Nah, tanpa diketahui siapapun, penghargaan yang diberikan ini sangat pantas untuk diberikan kepada Ray Blankenship. Mengapa? Karena tidak ada dan tidak banyak yang tahu bahwa Ray Blankenship tidak bisa berenang. Pada saat dia memutuskan untuk masuk dan menyelamatkan gadis itu, dia tahu bahwa bisa saja mereka berdua kehilangan nyawanya pada saat itu. Cerita ini adalah cerita yang menggugah hati menurut saya. Dan saya merasa bahwa Ray Blankenship tahu bahwa dia tahu untuk melakukan sesuatu yang benar dan dia lakukan apa yang benar. Pada hari ini kita akan melihat suatu cerita di dalam Alkitab
yang berhubungan dengan itu. Dan kita akan belajar. Tapi sebelum kita masuk kepada cerita yang tadi sudah dikatakan, cerita tentang Pilatus, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pimpin kami dalam kami belajar akan firman-Mu. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberikan kepada kami suatu pencerahan untuk lebih mengenal Tuhan dan untuk karakter kami diubahkan lebih serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berbicaralah dan biarlah kami boleh mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pontius Pilatus, kalau kita baca di dalam ceritanya, adalah seorang yang cukup terkenal. Kenapa? Bahkan banyak orang yang bukan Kristen pun ya mengenal akan siapa itu Pontius Pilatus. Mungkin dia tidak dikenal dari latar belakangnya, tapi dia dikenal dari cerita yang ada di Alkitab. Tidak banyak cerita yang menceritakan tentang Pilatus di Alkitab. Hanya satu pasal yang ada di dalam buku Injil, dan hanya di beberapa buku saja, ya tidak banyak ya dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, Pontius Pilatus adalah gubernur Roma yang kelima yang memimpin Yudea. Dia bekerja di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Pada saat itu dia memerintah akan daerah Yudea, termasuk di dalamnya adalah tempat di mana Yesus melayani. Nah, saya ingin cerita sedikit bagaimana Pontius Pilatus itu bisa muncul. Kita tahu ceritanya bahwa Yesus itu disukai oleh banyak orang, disukai oleh orang-orang berdosa, diikuti oleh banyak sekali orang, tetapi orang-orang yang mengikutinya itu bukan hanya orang-orang yang menyukai dia, tetapi juga banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai dia. Dan sebagian besar daripada orang-orang yang tidak menyukai dia itu adalah pimpinan-pimpinan gereja, imam-imam besar, imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka begitu membenci Yesus. Kenapa? Karena Yesus membongkar borok-borok mereka. Karena Yesus mengajar orang banyak itu bukan hanya teori saja. Dia melakukan apa yang dia katakan. Dia memiliki kasih. Dia mendekati orang, bahkan orang yang tidak pernah mau didekati oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mau dekati mereka. Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Aku datang untuk orang yang sakit yang membutuhkan penyembuh. Bukan untuk orang yang merasa sudah benar. Dan oleh karena kebencian daripada para pimpinan agama, kebencian daripada orang Farisi, ahli Taurat, dan imam kepala, mereka begitu membenci akan Yesus dan akhirnya mencoba untuk menjebak Yesus. Dan pada saat itu Yudas, salah satu muridnya, akhirnya mengambil keputusan untuk mencelakai dan untuk mengkhianati Yesus. Dan akhirnya dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Lalu akhirnya dibuatlah suatu pengadilan agama. Dan Yesus dijebak. Dan akhirnya ditanyai. Dan lain sebagainya. Diberikan saksi-saksi yang palsu. Sehingga akhirnya dijatuhi secara agama. Bahwa Yesus bersalah karena menghujat Tuhan. Ceritanya terdapat di dalam Lukas pasal 22. Nah, itu adalah latar belakang. Tetapi pada saat itu ketika orang Israel berada di dalam jajahan Roma, orang Israel, orang Yahudi pada saat itu tidak dapat dengan mudah menjatuhkan hukuman, apalagi hukuman mati kepada Yesus. Mengapa? Karena itu adalah wewenang daripada Roma. Dan pada saat itu, gubernur Roma yang memerintah adalah Pontius Pilatus. Oleh sebab itu, para imam kepala, para ahli Taurat, dan orang-orang Farisi membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Mari kita masuk, mari kita buka di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 4. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ini ada orang banyak, ahli-ahli Taurat, imam kepala, orang-orang Farisi membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Mereka melarang dan ia melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Dengan kata-kata ini, dia mencoba untuk menantang akan kekuasaan daripada Roma.
Karena kalau Yesus menjadi raja, maka ini akan menjadi suatu masalah buat kerajaan Roma. Lalu ayat 3 dikatakan, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini." Pada saat itu, mungkin ayat-ayat yang singkat ini tidak menjelaskan demikian banyak. Tapi saya rasa sebagai seorang yang cukup eh, punya jabatan yang tinggi, sebagai seorang Pilatus, dia tidak dengan mudah menjatuhkan hukuman kepada sembarang orang. Dia mungkin harus melakukan sebuah penyelidikan dulu. Dia tanya kepada Yesus, lalu dia tanya mungkin kepada saksi-saksi yang lain. Dan pada akhirnya, di ayat yang keempat, Pilatus mengatakan kepada imam kepala dan seluruh orang banyak bahwa aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Pilatus sudah mencari tahu dan dia bilang, saya tidak dapat kesalahan pada orang ini. Kalau tadi kita lihat Ray Blankenship melakukan apa yang dia tahu benar. Pilatus merasa bahwa orang ini tidak melakukan kesalahan, orang ini adalah orang benar. Dan dia katakan itu. Ray Blankenship melakukan apa yang dia tahu, dia benar. Tetapi Pilatus kita tahu ceritanya dia tidak melakukan apa yang dia tahu adalah benar. Nah, ada banyak sekali alasan kenapa seseorang tidak melakukan apa yang benar. Yang pertama adalah mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa itu yang benar. Ada banyak orang sakit ya seperti tadi tips kesehatan kita, sakit liver oleh karena mereka merasa bahwa minum wine itu bagus ya, sehingga akhirnya rusak livernya. Ada banyak orang yang tidak tahu akan pola hidupnya itu sebenarnya membawa dirinya kepada sakit dan penyakit. Mereka tidak tahu dan mereka sakit. Mereka tidak melakukan apa yang benar karena mereka tidak tahu. Ada hal-hal yang lain lagi, mereka tidak melakukan apa yang benar, orang tidak melakukan apa yang benar karena mereka tidak memiliki bukti-bukti kebenaran. Mereka tidak memiliki bukti-bukti kebenaran atau mungkin mereka ditipu, ya. Seseorang tidak melakukan apa yang benar, dia pikir bahwa itu benar oleh karena orang banyak mengatakan itu adalah benar. Mereka ditipu. Ketidaktahuan orang akan apa yang benar akan membuatnya melakukan judgment atau penilaian yang salah. Dan kita tahu bahwa tidak ada kebenaran yang tidak terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya penghakiman Tuhan itu adil dan benar. Sebab tidak ada kebenaran yang tertutup. Dan sebenarnya pada saat ini yang kita lihat, di hadapan daripada Pilatus, Pilatus tahu apa yang benar. Dia cari tahu, dia memiliki sebab-sebab sehingga dia mengatakan bahwa orang ini tidak melakukan kesalahan. Ada beberapa kutipan dari buku yang lain dikatakan seperti ini. Pilatus mempunyai suatu kerinduan untuk mengetahui akan kebenaran. Pikirannya bingung, dengan penuh kerinduan memahami akan kata-kata daripada juru selamat dan hatinya tergerak dengan keinginan besar untuk mengetahui apakah sebenarnya kebenaran itu dan bagaimana ia dapat memperolehnya. Sehingga dia bertanya di dalam Yohanes 18 ayat 38, cerita yang sama, dari kacamata berbeda, Yohanes mengatakan bahwa Pilatus saat itu bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Setelah keluar kepada orang Yahudi, ia menyatakan dengan tegas, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kenapa? Karena dia sudah menginterogasi Yesus. Dia sudah cari tahu. Dan dia merasa dan dia mengambil keputusan bahwa orang ini tidak salah. Pada saat itu Pilatus tidak memikirkan hendak menyatakan Yesus bersalah. Ia mengetahui bahwa orang Yahudi telah menuduh Yesus karena kebencian dan prasangka. Ia mengetahui apa kewajibannya. Keadilan menuntut bahwa Kristus harus dilepaskan dengan segera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Pilatus pada saat ini bukan saja dia tahu akan apa yang benar, bukan saja dia mendapatkan bukti-bukti mengenai apa yang benar, dia juga punya kerinduan untuk mencari tahu apa yang benar. Dan rindu untuk melakukan apa yang benar. Kita bisa lihat, ini beberapa ceritanya di sana dikatakan bahwa Pilatus mengumpulkan saksi-saksi
dia cari saksi-saksi untuk mencari tahu bahwa apa yang tadi dia katakan itu bisa diperkuat dengan saksi-saksi. Lukas 23 ayat 13 sampai 17 mengatakan, Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala, para pemimpin, dan rakyat. Ia berkata kepada mereka, kalian membawa orang ini, Yesus, kepada saya dan berkata bahwa ia menyesatkan orang-orang. Sekarang di hadapan kalian, saya sudah periksa dia. Saya sudah cari tahu. Tapi saya tidak mendapatkan satu kejahatan pun yang kalian tuduhkan kepadanya. Apa yang kalian tuduhkan itu semua tuduhan kosong. Begitupun, nah pada saat itu sempat Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes untuk bisa cross-check, check and balance. Sudah dikirim kepada Herodes sebab ia juga sudah mengirim Yesus kembali kepada kami. Jadi sudah dikirim Yesus kepada Herodes dan Herodes mengirim kembali dan katakan bahwa orang ini tidak melakukan sesuatu pun yang patut dijatuhi hukuman mati. Jadi apalagi yang saya mesti lakukan menurut Pilatus kepada orang banyak? Saya sudah cek, saya sudah cari saksi, saya sudah lakukan interogasi, bahkan saya sudah kirim Yesus kepada Herodes supaya bukan saya yang mengambil pandangan. Kalau orang ke dokter tuh namanya apa? Second opinion. Saya sudah berikan kepada Herodes untuk cari second opinion. Dan apa yang dikatakan Herodes sama saya, bahwa Yesus tidak bersalah. Oke, tapi karena saya tahu bahwa kalian itu mendesak saya karena kebencian kalian, saya ambil jalan tengah deh. Saya berikan solusi deh, supaya kita bisa dapat sama-sama senang. Pilatus bilang bahwa saya tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, tapi karena kamu desak saya, maka saya ambil jalan tengah untuk menghukum Yesus. Ayat 16 dikatakan, karena itu saya akan mencambuk dia, kemudian melepaskannya. Pada setiap perayaan Paskah, Pilatus harus melepaskan seorang tahanan untuk rakyat. Markus 15 ayat 10 menyatakan bahwa Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi dia pada saat itu sudah tahu bahwa ini adalah setup, ini adalah jebakan. Tapi satu sisi dia rasa bahwa Yesus itu tidak bersalah, dia harus melepaskan Yesus. Tapi desakan orang banyak itu, dia juga tidak enak untuk membiarkannya. Jadi supaya orang banyak ini tenang, oke lah, kita ambil jalan tengah dengan melakukan hukuman kepada Yesus. Lukas 23 ayat 20 mengatakan, Pilatus mau melepaskan Yesus, sebab ia berbicara sekali lagi kepada orang banyak itu. Jadi bayangkan, pada saat Pilatus itu menghukum Yesus, orang banyak itu tidak mau. Imam-imam kepala orang Farisi itu maunya Yesus untuk dihukum mati. Pilatus mulai goyang. Lukas 23 ayat 20 mengatakan Pilatus mau melepaskan Yesus. Tapi desakan orang banyak sulit untuk diredakan. Sebab itu dia mau berbicara sekali lagi kepada orang banyak. Try second. Yohanes 19 ayat 12a mengatakan, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Pilatus bahkan menawarkan untuk membebaskan Yesus, karena Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya. Hal yang kedua yang menarik adalah, bukan saja Herodes mengetahui apa yang benar, mau cari tahu apa yang benar, tapi dia punya keinginan, dia punya kemauan yang kuat untuk melakukan apa yang benar. Dia berusaha untuk melakukan apa yang benar. Dia bertanya sekali lagi padahal dia adalah seorang pimpinan. Dia berusaha untuk melakukan apa yang benar. Lukas pasal 23 ayat 22. Bukan saja 2 kali, untuk ketiga kalinya Pilatus berseru kepada mereka, apa kesalahannya? Saya tidak mendapati satu kesalahan pun pada Yesus yang patut dihukum dengan hukuman mati. Sudahlah, saya akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Keinginannya kuat untuk melepaskan Yesus. Itu sebabnya dia berkali-kali menyatakan bahwa orang ini tidak bersalah. Aku akan melepaskannya. Ayat-ayat tadi mencatat setidaknya 3 kali dia berhadapan dengan orang banyak, berusaha untuk melepaskan Yesus. Yohanes 19 ayat 9 dan 10. Lalu Pilatus masuk pula ke gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dia bingung ya. Kenapa orang banyak itu dan para imam dan ahli Taurat itu begitu ngotot untuk
menjatuhi hukuman pada Yesus. Sementara ini orang nih kayaknya pemberontak bukan, orang yang kasar enggak. Kenapa sih kalian begitu benci sekali? Sehingga akhirnya Pilatus datang dan tanya sama Yesus, dari mana sih asalmu? Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara sama aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Aku berkuasa untuk menyalibkan engkau. Terkadang seseorang memiliki bukti yang meyakinkan akan kebenaran. Mereka punya keinginan untuk melakukan apa yang benar. Tapi kadang-kadang mereka tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang benar. Kadang-kadang ketika kita ini sementara sakit, kita sudah belajar akan kesehatan. Kita sudah tahu bahwa inilah yang benar untuk dimakan. Inilah yang benar untuk dilakukan. Kita punya bukti-bukti. Kita punya keinginan untuk melakukan apa yang benar. Tapi pada saat itu kita tidak punya kuasa untuk melakukan. Kita kayaknya sudah lelah. Kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa yang benar. Tapi beda. Tidak dengan Pilatus. Pilatus, dia punya bukti-bukti apa yang benar. Dia punya keinginan untuk melakukan apa yang benar. Bukan hanya itu, dia memiliki kuasa untuk melakukan yang benar. Tapi pada akhirnya kita tahu ceritanya, bahwa Pilatus tidak melakukannya. Pada akhirnya dia tidak melakukannya. Saya bertanya pada saat saya mempersiapkan akan renungan ini. Apa yang menyebabkan Pilatus itu tidak melakukan apa yang benar? Kita bisa lihat tadi ceritanya dari awal. Ketika dia dihadapkan kepada suatu perkara, nomor satu dia mulai mencari akan bukti-buktinya. Dan dia mendapatkan bukti-bukti itu. Dia tidak tertipu oleh tipuan orang banyak, oleh jebakan orang banyak. Dia mendapati saksi yang berimbang. Dia mendapati bukti-bukti yang nyata bahwa orang ini adalah orang yang benar. Oleh karena itu dia memiliki keinginan untuk melakukan apa yang benar. Pada saat dia ingin melakukan apa yang benar, dia lakukan, dia coba untuk melakukan apa yang benar. Dia rindu untuk melakukan apa yang benar. Dan dia tahu bahwa dia memiliki kuasa. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, apakah kamu tidak tahu bahwa aku memiliki kuasa untuk menyalibkan kamu atau untuk membebaskan kamu? Bukan pada saat itu kita tahu ceritanya, sementara dia sedang mengadili Yesus. Istrinya yang ada di rumah mengirimkan pesan kepada Pilatus dan katakan, pada tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya bermimpi akan sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Dan tolong saya kasih tahu sama kamu. Jangan kau apa-apakan Yesus itu. Karena dia adalah seorang yang benar. Wah, bukan saja pemikirannya itu sudah diyakinkan, tapi perasaannya juga diyakinkan. Sebab perasaannya dikatakan bahwa, aduh, lepasin. Ini suatu hal yang sangat penting. Tapi toh pada akhirnya, Pilatus tidak juga melakukan apa yang benar. Saya mendapati ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak melakukan apa yang benar. Dan ini kita bisa lihat dari kisah Pilatus. Yang pertama adalah seseorang tidak melakukan apa yang benar oleh karena kepada orang banyak atau desakan orang banyak. Pilatus didesak oleh orang banyak, didesak oleh para imam kepala, orang Farisi dan ahli Taurat, walaupun dia memiliki kuasa itu. Yohanes 19 ayat 8 mengatakan, ketika Pilatus mendengar perkataan orang banyak itu, bertambah takutlah dia. Kadang-kadang orang banyak ini memberikan peer pressure, ya. Peer pressure adalah sesuatu hal yang sampai saat ini saya kira adalah suatu hal yang sangat kuat. Saya masih ingat orang tua saya punya teman, dia punya anak. Anaknya itu begitu pintar ya, maksudnya cerdas. Dan pada saat itu dia mendapatkan beasiswa untuk sekolah di sekolah unggulan di Jakarta, ya salah satu sekolah unggulan di Jakarta tanpa biaya. Oleh karena mereka
memiliki latar belakang keluarga yang kurang mampu, dan untuk bisa bersekolah di sekolah itu biayanya sangat mahal. Tapi dia mendapati beasiswa untuk masuk ke sekolah itu tanpa mengeluarkan biaya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Oleh karena anak-anak yang bersekolah di sana itu memiliki latar belakang keluarga yang mampu. Mereka datang diantar dengan mobil-mobil yang mewah. Sementara anak ini, karena latar belakang keluarganya itu kurang mampu, dia harus diantar oleh ayahnya itu dengan sepeda motor. Dan dia katakan kepada ayahnya, tolong berhenti di ujung jalan. Mungkin sekitar 1 kilometer jaraknya jauh dari sekolah. Biarkan saya jalan saja. Kenapa? Karena dia malu bahwa dia diantar oleh ayahnya yang naik sepeda motor. Sementara teman-temannya yang lain itu diantar oleh mobil-mobil mewah. Ketika dia berteman dengan teman-teman di sekolahnya, dia dijauhi. Oleh karena kenapa? Oleh karena handphonenya itu, mereka semua punya smartphone yang canggih. Handphonenya itu dia masih pakai yang flip. Ya, ya kalau zaman dulu kita pakai Nokia ular kan. Itu yang masih dot matrix. Sementara yang lain sudah pakai sudah ada WA-nya, sementara dia nggak punya. Jadi akhirnya dia dijauhi. Bayangkan hanya karena itu, padahal dia sangat cerdas, dia bahkan bisa lebih pintar daripada teman-teman yang lain. Tapi dia memutuskan untuk saya tidak mau sekolah di sana. Bayangkan begitu sedihnya. Kita pun yang dengar nggak masuk di akal, kok bisa begitu ya? Tapi kita tidak berada di posisi dia. Tertekan, berada di sekolah seperti berada di tempat yang dia tidak diinginkan untuk ada di sana. Dia dijauhi oleh teman-temannya. Sehingga dia kepengen sekali untuk sama dengan sahabat-sahabatnya. Tapi dia tidak bisa karena ekonomi keluarganya tidak demikian. Dan itu membuatnya patah hati dan mengambil keputusan untuk drop out. Bayangkan, anak yang sangat pintar, anak yang sangat cerdas, drop out karena peer pressure. Dan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dihadapi. Demikian juga Pilatus. Pada saat seorang saya masih ingat pada saat itu ketika saya bekerja pertama kali itu magang, saya bekerja di tempat di mana semua orang itu merokok. Satu ruangan itu bisa berkabut isinya dengan penuh asap rokok. Saya tidak sanggup. Tidak sanggup. Jadi peer pressure itu adalah desakan yang begitu berat. Dan itu dapat dengan mudah menggoyahkan pilihan akan seseorang. Dan itu terjadi kepada Pilatus. Hal yang lain lagi adalah seorang tidak melakukan apa yang benar oleh karena ia ingin memuaskan hati orang banyak. Ini adalah orang-orang yang people pleaser. Markus 15 ayat 15 mengatakan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia akhirnya membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Bayangkan, hanya untuk ingin menyenangkan orang banyak. Pilatus bukan saja tidak melakukan apa yang benar. Dia justru melakukan apa yang betul-betul salah. Barabas itu adalah kepala daripada penjahat. Dia adalah pembunuh dan perampok. Tapi oleh Pilatus dilepaskan. Dan gantinya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Padahal dia tahu apa yang benar. Dia sudah cari apa yang benar. Dia sudah diperingatkan oleh istrinya untuk melakukan yang benar. Dia memiliki kuasa dan dia berkeinginan untuk melakukan apa yang benar. Tapi rasa ingin memuaskan hati orang banyak lebih kuat dibandingkan melakukan apa yang benar. Seringkali kita tahu apa yang kita perlu lakukan. Makanan apa yang kita mesti makan, di jam-jam itu apa yang kita mesti lakukan. Tetapi oleh karena sahabat-sahabat kita, oleh karena orang-orang banyaknya, ayolah, ya kan? Anak-anak muda sekarang banyak sekali jatuh kepada narkoba, jatuh kepada kebiasaan merokok yang menghancurkan. Hanya oleh karena teman-temannya katakan, ayolah, ini keren loh. Ini adalah suatu hal yang enak loh, cobain deh. Dan akhirnya, hanya oleh karena ingin memuaskan hati orang banyak, walaupun di dalam pikirannya mengatakan tidak, mulutnya mengatakan iya. Pilatus melakukan itu.
Bagaimana dengan kita? Yang berikutnya, apa yang terjadi adalah Pilatus memiliki bukti, memiliki keinginan, memiliki kekuasaan, tapi dia rasa masih ada yang kurang. Dia mencoba untuk mencari tanda. Dia mencari tanda kepada Yesus. Berikan kepada saya suatu tanda yang nyata, yang saya bisa percaya, yang saya bisa terima, supaya saya bisa melepaskan engkau. Sebuah fakta yang menarik, bahwa banyak kali pada saat seseorang mencoba untuk mencari tanda dan menemukan tanda kepada Yesus, Yesus diam. Matius 27 ayat 12. Pada waktu imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi mengemukakan banyak tuduhan kepada Yesus, Yesus diam. Matius 27 ayat 13. Sebab itu Pilatus berkata kepadanya, apakah engkau tidak mendengar semua yang mereka tuduhkan ini kepadamu, Yesus? Tapi pada saat itu Yesus tidak menjawab sedikit pun. Sehingga gubernur itu heran. Lukas 23 ayat 9. Sebab itu Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, tidakkah engkau mau menjawab? Coba lihat betapa banyaknya tuduhan yang mereka ajukan kepadamu. Tapi Yesus sekali lagi tidak menjawab, sehingga Pilatus heran. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan bertanya kepada Yesus, dari mana asalmu? Pada saat itu juga Yesus tidak memberi jawaban. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada saatnya ketika kita memiliki bukti yang cukup, keyakinan yang cukup, kekuasaan atau kemampuan yang besar, tapi itu tidak serta-merta memberikan kepada kita untuk melakukan apa yang benar. Seseorang tidak serta-merta melakukan apa yang benar walaupun mereka memiliki ketiga hal ini. Bahkan mungkin pada saat itu ketika Pilatus mendapatkan bukti dari Yesus, belum tentu dia juga melakukan apa yang benar. Saya masih ingat apa yang terjadi pada saat Yesus mengemukakan sebuah ilustrasi, ya, sebuah perumpamaan tentang Lazarus dengan orang kaya. Masih ingat ceritanya? Waktu itu orang kaya ini sangat bahagia, ya, dia memakai baju ungu, dia memiliki kekayaan, dan ada Lazarus yang betul-betul miskin, yang bahkan dia makan dari remah-remah dari meja daripada orang kaya ini. Singkat cerita, mereka berdua mati. Dan pada saat itu orang kaya ini pergi ke neraka dan Lazarus ini duduk di pangkuan Abraham. Lalu pada saat itu si orang kaya ini katakan sama Abraham, Abraham, tolong kalau boleh kasih tahu sama orang yang di rumah saya, masih ada 5 orang. Kirim Lazarus datang ke sana. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah mati bangkit, pasti mereka akan mau bertobat. Supaya mereka jangan masuk kepada penderitaan sama seperti saya. Tolong kasih tahu sama mereka. Supaya mereka itu bisa bertobat. Lalu perhatikan apa jawab Yesus. Yesus katakan, pada mereka ada apa? Ada kitab Taurat dan ada kitab Musa dan kitab para nabi. Kalau dengan itu saja mereka tidak bertobat, kalau dengan itu saja mereka tidak melakukan apa yang benar, maka biarpun orang mati bangkit datang kepada mereka, mereka tidak akan berubah, mereka tidak akan melakukan apa yang benar. Dan betul saja, kita tahu ceritanya, bahkan Lazarus, ya, itu jadi satu hal yang menarik. Lazarus, saudara Maria dan Marta, dibangkitkan oleh Yesus. Bukannya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mau bertobat, justru mereka mau membunuh Lazarus dan membunuh Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena gara-gara Lazarus ini, Yesus semakin dipercaya orang banyak. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita sudah tahu bukti-bukti apa yang melakukan, bukti-bukti untuk melakukan yang benar. Kita sudah belajar mungkin tentang kesehatan. Kita sudah belajar mungkin tentang kebenaran firman-firman Tuhan. Kita sudah punya bukti. Kita sudah cukup yakin bahwa itu adalah yang benar. Dan kita memiliki kuasa untuk memilih apa yang benar. Tapi seringkali belum tentu kita melakukan apa yang benar. Kenapa? Karena rasanya kita masih kepengen untuk dapat tanda. Kayaknya masih ada yang kurang nih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali pada saat itu Tuhan tidak akan mengirimkan kita tanda. Kenapa? Karena bukti yang diberikan sudah cukup.
Sebab jikalau tanda diberikan, kita pun tidak akan melakukannya. Atau tidak akan melakukan apa yang benar. Ada satu hal yang menarik cerita tentang Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Daniel berada di gua singa. Hanaya, Misael, dan Azaria dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak pernah punya bukti bahwa ada orang yang keluar hidup-hidup dari lubang singa, ada orang yang keluar hidup-hidup dari perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak memiliki kekuasaan karena mereka adalah orang buangan. Mereka tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang benar. Sebab bila mana mereka melakukan apa yang benar dan melawan daripada pimpinan pada saat itu, maka keputusannya adalah mati. Tapi itu tidak membuat mereka melakukan apa yang salah. Itu tidak menghalangi mereka untuk melakukan apa yang benar. Bahkan ketika orang banyak, 122 orang melawan Daniel di dalam Daniel pasal 6. Dan seluruh isi kerajaan melawan Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka tetap melakukan apa yang mereka tahu benar. Terlepas daripada tanda. Yohanes 19 ayat 10 dan 11. Kata Pilatus kepada Yesus, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Menarik apa yang Yesus katakan. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu-satunya kuasa yang dapat membuat kita mengambil keputusan yang benar hanyalah datang dari Tuhan. Hanyalah datang dari Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak bukti yang kita miliki. Tidak peduli seberapa kita ingin melakukan apa yang benar. Tapi ketika kuasa itu kita tidak dapatkan dari Tuhan, kita tidak mau melakukan apa yang benar. Walaupun kuasa itu datang dari keinginan pribadi kita perlu kuasa Yesus untuk membuat kita melakukan apa yang benar. Pada saat kita belajar akan firman Tuhan, semakin kita belajar akan firman Tuhan, maka semakin kuasa itu diberikan kepada kita untuk melakukan apa yang benar. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa si jahat tidak pernah mau tinggal diam. Walaupun kuasa itu diberikan kepada kita, seringkali setan itu dengan berbagai macam cara akan menghalangi kita supaya kita tidak melakukan apa yang benar. Dan ini terjadi kepada Pilatus. Lukas 23 ayat 23 sampai 25 di akhir daripada ceritanya. Maka cerita itu ditutup dengan cerita yang begitu menyedihkan. Dengan berteriak, mereka orang banyak itu mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Dan Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara itu karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka itu Barabas. Tetapi Yesus diserahkan kepada orang banyak itu untuk diperlakukan semau-maunya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu menyedihkan. Pilatus, orang yang berkuasa, mengetahui apa yang benar, memiliki keinginan untuk melakukan apa yang benar, memiliki kuasa untuk melakukan apa yang benar, namun tidak melakukannya. Hanya oleh karena hal-hal yang tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Tapi pada saat kita tidak melakukan apa yang benar, seperti Pilatus, sebenarnya kita sedang menyalibkan Yesus. Ketika kita melakukan dosa, kita tidak melakukan apa yang benar. Pada saat kita berdosa, maka kita di dalam cerita di dalam Alkitab, orang berdosa itu harus membawa domba. Harus membawa domba yang menjadi lambang akan Yesus ke depan bait suci. Dan dia harus menyembelih akan anak domba itu. Memindahkan dosanya kepada si domba itu. Dan domba itu harus menjadi korban
menggantikan dia, agar supaya dia mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah di dalam pelajaran ini kita belajar dari Pilatus bahwa kita perlu kuasa dari Tuhan. Kita perlu kuasa dari sorga agar supaya kita bisa melakukan apa yang benar. Sebab walaupun kita tahu, walaupun kita memiliki keinginan, walaupun kita memiliki kuasa di dalam diri kita, itu tidak cukup untuk kita melakukan apa yang benar. Kita perlu kuasa Yesus. Biarlah kita belajar terus akan firman Tuhan. Biarlah kita terus dekat dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk kuasa, untuk melakukan apa yang kita tahu benar. Jikalau ini keinginan saudara, saya ingin mengundang Anda untuk tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, menyadari bahwa pada saat kami tidak melakukan apa yang benar, Tuhan, kami sementara menyalibkan Yesus. Ampuni kami, Tuhan, karena seringkali kami menyia-nyiakan akan kuasa yang Tuhan berikan. Tapi pada pagi hari ini, kami datang memohon akan kuasa Tuhan, agar supaya Tuhan memberikan kepada kami kuasa untuk melakukan yang benar. Terlepas bahkan ketika kami tidak memiliki kuasa, ketika kami tidak memiliki bukti yang cukup, ketika kami tidak memiliki tanda yang kelihatan, kami tetap dapat melakukan apa yang benar. Karena kami tahu firman Tuhan mengatakannya. Dan kami memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat hari ini boleh menjadi bagian kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap percaya dan melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.